Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Farhan Sedat, bisa dipanggil Farel, dari Telkom 23, Kota Cilegon. Di sini saya mengerjakan tugas pengganti modul pertama. Itu saya dari kelompok 14 shift 2. Jadi ini untuk modul pertama itu pengenalan dasar teknik kendali dan otomasi. Tujuan praktikumnya itu mampu menggunakan dan mengoperasikan MATLAB, menggunakan dan mengoperasikan Simulink, lalu memahami program yang dibuat dan mengenal komponen yang digunakan. Dan ini ada latihan bahannya, ada komputer, MATLAB, Arduino Nano 33 IoT, Arduino Board Nano motor karir, DC motor, baterai, dan holder. Dan ini yang kita gunakan itu ada Arduino Nano 33 IoT, itu menggunakan microcontroller ARM Cortex M0 32 bit SAMD S21 yang terkenal dengan konsumsi daya yang cukup rendah. Lalu ini ada DC motornya, terus ini ada PWM, itu pulse width modulation microcontroller. Jadi kebanyakan microcontroller itu memiliki kemampuan untuk menghasilkan sinyal PWM khusus. Biasanya tidak semua pin digital memiliki opsi sekunder ini. Jadi harus memeriksa lembar data jika memerlukan sinyal PWM untuk melihat pin mana yang memiliki kemampuan ini. Juga ada servo motor. Jadi servo motor itu adalah aktuator yang memungkinkan kontrol posisi sudut atau kecepatan sudut yang tepat dari microcontroller. Roda IMU atau Inertial Measurement Unit, itu perangkat yang digunakan untuk mengukur orientasi dan akselerasi perangkat menggunakan kombinasi akselerometer, giroskop, dan magnetometer. Ini ada baterai dan holdernya. Ini ada baterai sebuah komponen yang akan memberi arus listrik dari rangkaian yang akan kita buat nanti selanjutnya. Dan itu untuk langkah percobaan pertama, nama buka Neo Live Script. Lalu di sini terus masukkan script di bawah ini. Pertama itu ada create test data. Ini ada max PWM sama dengan 1.0. Jadi ini untuk mengukur atau menentukan nilai maksimum dari duty cycle PWM nanti yang akan diberikan ke motor. Lalu ada increase PWM dengan 0,05. Ini tuh untuk menentukan interval perubahan dari PWM. Dan terus ada PWM CMD raw sama dengan tutup kurung min max PWM, increase PWM, max PWM. Jadi itu untuk menentukan vektor nilai PWM dari min 1 sampai 1 dengan kenaikan tuh 0,05 dari sini. Lalu yang kedua itu untuk ada create dan initialize device object. Itu untuk pertama ada clear DCM carrier increase. Itu untuk menghapus objek perangkat yang mungkin ada sebelumnya. Lalu ada assemble Arduino, itu membuat objek dari koneksi ke MATLAB dengan board Arduino. Lalu ada carrier sama dengan motor carrier kurung A, itu untuk membuat objek motor carrier nanti yang digunakan untuk mengontrol motor. Lalu ada DCM sama dengan DCM motor carrier M2. Jadi itu untuk menghubungkan motor DC ke port M2. Lalu ada INC yang dengan rotary encoder atau carrier yang juga. Itu adalah untuk konekin ke encoder motor. Nanti yang bakal ngebaca kecepatan putaran motor. Lalu di sini ada measure raw motor speed for each PWM command. Ini ada speed raw sama dengan 0 size PWM CMD raw. Itu untuk membuat array kosong. Jadi untuk menyimpan hasil nanti kecepatan dari motor. Lalu ada DCM load speed sama dengan 0, itu untuk mengatur kecepatan awal motor tuh dari 0. Lalu ada gear rasionya sama dengan 100. Jadi ini tuh untuk menentukan rasio gear motornya itu ada nih 100/1. Lalu ada start DCM.
itu untuk aktifin motornya. Lalu ada 4E nominal range, ini tuh untuk menunggu steady state. Ada gear speed throw, speed motor speed in RPM of the output shaft end. Jadi ada gear ratio ya, ini gear ratio tuh untuk nanti mengubah kecepatan output shaft nih. Read speed, mana nih speed? Oh nih read speed ya, untuk membaca kecepatan dari encoder. Lalu ada pulse tuh untuk, jadi nanti nunggu 1 detik supaya kondisi motornya tuh stabil atau enggak. Lalu ini ada stop DCM tuh untuk menghentikan motor isinya. Lalu ada DCM speed dengan 0, itu mengatur kecepatan motor tuh dari 0 lagi, jadi ngulang dari 0. Lalu ada graph raw data ADX dengan div speed raw lebih dari 0. Ini untuk menghitung perubahan nilai kecepatan nih, untuk find indices where the vector is increasing. Lalu ada speed mono sama dengan speed raw ADX, ini untuk menyimpan kecepatan motor. Nanti ini ada PWM jam motor ADX, jadi untuk menyimpan PWM value-nya dari data tadi. Nah, lanjut speed mono. Nah, ini untuk ke zero power zero speed. Udah self file name, PWM jam mono, speed mono. Belum ini untuk save proses dari measurement. Lalu ada part 5 graph raw dan post process data. Ini ada plot PMD general speed raw. Ini untuk raw speed measurementnya, ini di hold dulu. Lalu ada plot CMB speed mono, ini untuk non monotonic. Lalu measurement factor out, title. Nah title nanti gearbox motor steady state response, nanti kita masukin nomor kelompok atau nama kelompok kita. Di sini ada extable PWM comment, masuk ke komennya. Nanti lanjut ke measurement speed RPM, ada general data. Lanjut ke part 6, ada delete device update, DCM karir, itu untuk menghapus objek perangkat dari Arduino dan motor karir dari memori MATLAB. Oke lanjut, ini langsung buka Arduino IDE, pilih yang nano 33 IoT COM17, lalu pergi ke command Windows, ketik Arduino setup, ikuti alurnya, terus checklist rotary encoder sama motor karir. Oke, run script, nanti lihat hasilnya. Nah, lanjut ke untuk percobaan 2 tuh jelaskan kode blok kode pada Simulink. Jadi untuk percobaan 2 tuh yang dipakai yang pertama tuh ada ini blok sine wave. Jadi itu fungsinya untuk menghasilkan sinyal gelombang sinus sebagai input sistem. Jadi ini untuk membuat kecepatan motor tuh berubah secara periodik. Lanjut tuh ada blok 1D lookup table. Jadi ini tuh fungsinya untuk mengkonversi nilai dari kecepatan tuh jadi nilai PWM. Terus berdasarkan karakteristik yang tadi di percobaan pertama. Lalu di sini ada blok gain. Ini untuk fungsinya itu untuk mengalihkan sinyal input
dengan konstanta tertentu. Jadi nanti adalah menyesuaikan skala sinyalnya yang nilai PWM sebelum dikirim ke motor. Lalu di sini ada tambahkan block sync scope ini. Jadi untuk menampilkan grafik sinyal secara real time sih, selama simulasinya itu masih ngerun atau berjalan. Dia kita bisa menganalisis respon sistemnya dari grafik, terus juga memverifikasi apakah motor tuh ngikutin sinyal yang diberikan. Lanjut, mungkin itu. Jadi nanti tinggal disambungin blok-bloknya, lalu buka MATLAB, tinggal jalanin Arduino setup, lalu trace motor skip. Nah nanti tinggal dijalanin nantinya. Oke, mungkin itu. Nanti udah konfigurasi blockchain, di bawah ini klik OK, tambahkan blok M1 M2 NDC motor. Nah jadi hasilnya tuh akan jadi seperti ini. Lalu konfigurasi blok M1 M2 DC motor seperti di bawah ini sesuai port pada motor karir. Ini tinggal di deploy simulink ke Arduino. Lalu atur hardware boardnya, klik ini serial. Lalu deploy ke Arduino, terus jangan lupa atur waktu ke infinity. Jadi untuk percobaan 2 tuh simulink tuh untuk mengontrol motor DC. Itu untuk dari memanfaatkan data karakteristik melalui blok lookup table, jadi sehingga tuh motor dapat mengikuti sinyal input yang diberikan, yaitu gelombang sinus. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.